Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali untuk mengikuti mata kuliah statistik terapan pendidikan yang diampu oleh dosen kita yang kita hormati, Ibu Profesor Dr. Yani Suryani MSI. Baik, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tentang statistik inferensi dengan mini makalah yang berjudul Pengaruh Model Discovery Learning terhadap hasil belajar peserta didik pada materi sikap terpuji. Yaitu beranggotakan 3 orang, pertama Bu Sri Jiwita, kemudian saya sendiri Safwan Nur, kemudian Ibu Neng Vera Fahriah. Baik, untuk mempersingkatkan waktu, langsung saja saya persilakan dulu kepada Ibu Sri Jiwita untuk mempresentasikan bagian awal. Dipersilakan kepada Bu Sri. Terima kasih banyak Pak Safwan. Bismillah, di sini saya akan menjelaskan pendahuluannya ya. Jadi untuk mini paper yang kita buat yaitu tentang pengaruh model discovery learning terhadap hasil belajar peserta didik pada materi sikap terpuji. Nah, penelitian ini mempunyai rumusan salah yang mana model discovery learning itu merupakan model pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk bisa berperan aktif gitu. Jadi pembelajarannya tidak terpusat pada guru. Nah, adapun untuk rumusan masalahnya yaitu tentang bagaimana pengaruh penerapan model discovery learning terhadap kemampuan pemahaman PAI khususnya pada materi sikap terpuji. Nah, penelitian ini dilakukan pada 20 siswa ya. Untuk 20 siswa ini dilakukan pretest dan posttest. Pretest ini adalah hasil dari siswa sebelum dilakukan treatment. Adapun yang pretest, posttest yaitu hasil dari prestasi siswa setelah diterapkan treatment. Untuk lebih jelasnya, nanti kita akan bahas mengenai analisis data deskriptifnya, kemudian uji normalitas, dan uji hipotesis. Nah, untuk data deskriptifnya akan disampaikan oleh Ibu Vera Fahriah. Ya, terima kasih Bu Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang selanjutnya adalah analisis data. Yang pertama data statistik deskriptif. Mungkin bisa dilihat sama teman-teman di situ semua, sama Bapak Ibu. Di situ ada tabelnya. Di situ ada sebelum DL itu kan singkatan dari discovery learning ya. Di situ ada minimumnya, maksimum, min, dan yang seterusnya. Nah, jadi berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil belajar 20 siswa kelas 4A pada saat sebelum dan sesudah penerapan model discovery learning terdapat perubahan. Hal ini dapat dilihat dari perolehan nilai rata-rata, maksimum, dan minimum yang terdapat kenaikan. Jadi pada saat sebelum diterapkan model discovery learning itu minimumnya itu kan 30. Sedangkan setelah diterapkan model pembelajaran discovery learning itu nilai minimumnya naik menjadi 65. Nah, nilai maksimum sebelum diterapkan model pembelajaran discovery learning sebanyak 65. Sedangkan setelah diterapkan itu nilai maksimumnya menjadi 100. Adapun nilai rata-ratanya menjadi naik sebelum diterapkan model pembelajaran discovery learning yaitu 46. Sedangkan setelah diterapkan model discovery learning sebanyak 55,25. Di situ bisa dilihat juga histogramnya. Di gambar yang pertama itu berdasarkan histogram skor sebelum penerapan model discovery learning di atas, diketahui bahwa nilai terbanyak yaitu 4. Jumlah tersebut ada pada nilai 35 dan 40.
Sedangkan di pojok kanan atas ditunjukkan nilai min dan standar deviasi dari jumlah siswa 20. Min dari hasil data tersebut adalah 46 dengan standar deviasi 10,463. Yang selanjutnya, gambar histogram yang kedua itu hasil belajar sesudah penerapan model Discovery Learning. Berdasarkan gambar yang tersebut, skor setelah penerapan model Discovery Learning di atas diketahui bahwa nilai terbanyak yaitu 6. Jumlah tersebut ada pada nilai 85 dan 90. Sedangkan di pojok kanan atas ditunjukkan nilai min dan standar deviasi dari jumlah siswa 20. Min dari hasil data tersebut adalah 85,25 dengan standar deviasi 7,518. Selanjutnya yaitu tentang uji normalitas data yang akan disampaikan oleh Bu Sri Juwita. Mangga. Terima kasih banyak Ibu Vera Fahria. Selanjutnya yaitu uji normalitas data. Nah, uji normalitas data ini bertujuan untuk mengukur apakah data berasal dari populasi yang berdistribusi normal ataukah tidak. Nah, data dapat berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih ya gitu tuh dari 0,05. Maka pengambilan keputusan pada hipotesis ini yaitu H0 diterima jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Sebaliknya jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal sehingga H0 ditolak. Boleh di next, Pak Tatan? Nah, di sini ada tabel cache processing ya. Ini hanya menunjukkan bahwa data yang dimasukkan yaitu sebanyak 20 sampel ya. Untuk analisis datanya kami menggunakan SPSS 20. Untuk kevalidannya sebesar 100% sehingga semua data tidak ada missing ya. Semua data sudah ada missing. Lanjut, Pak Tatam. Kemudian untuk uji normalitasnya, di sini ada Kolmogorov-Smirnov sama Sapir-Whale. Nah, dapat dilihat hasil sebelum dan sesudah penerapan model Discovery Learning dengan uji Kolmogorov-Smirnov dan Sapir-Whale. Ya. Didapat nilai masing-masing yaitu lebih dari 0,05. Jika menggunakan Kolmogorov, nilai signifikansinya sebelum penerapan model sebesar 0,146. Bisa dilihat ya Ibu Bapak. Sedangkan sesudah menerapkan model Discovery Learning sebesar 0,06. Jadi masing-masing lebih dari 0,05. Adapun untuk nilai signifikansi jika menggunakan Sapir-Whale sebelum menerapkan Discovery Learning yaitu sebesar 0,190. Sedangkan setelah menerapkan model Discovery Learning yaitu 0,102. Skor sebelum dan sesudah penerapan model Discovery Learning dapat dikatakan berdistribusi normal. Lanjut Pak Tatam. Nah, di sini ada Kiki plot ya untuk melihat sebaran data. Yang pertama ada diagram Kiki plot siswa sebelum penerapan model Discovery Learning. Dapat dilihat pada diagram tersebut sebaran titik-titiknya itu tidak jauh dari garis gitu. Kalaupun ada yang jauh jauh dari garis itu enggak terlalu jauh gitu. Sama halnya dengan Kiki plot yang sesudah penerapan Discovery Learning. Next, Pak Tatan. Nah, ini ya. Ini juga sama. Ada beberapa titik dalam garis, terus ada satu titik yang jauh dari garis, tapi karena tidak terlalu banyak sehingga dapat dikatakan data ini termasuk data yang berdistribusi normal. Untuk selanjutnya yaitu mengenai uji hipotesis yang akan disampaikan oleh Pak Safwanur. Kepadanya dipersilahkan.
Lanjut, Pak Safwan. Ya, baik. Yang selanjutnya pada tabel 4 ini, itu kita bisa melihat di situ ringkasan statistik dari kedua sampel untuk skor sebelum dan sesudah penerapan metode discovery learning. Untuk skor sebelum diterapkan model pembelajaran discovery learning rata-rata adalah 46. Nah, bisa dilihat di situ. Minnya 46, meannya. Kemudian sedangkan setelah diterapkan model pembelajaran discovery learning rata-ratanya menjadi 85,25. Nanti ada kenaikan. Oke, baik, untuk seterusnya Pak Tata. Untuk slide berikutnya. Silakan dilanjut. Belum berpindah ini ya. Sudah. Yang uji normalitas, Pak Tatang. Nah, Ini udah dari ini kan udah. oh, tapi ini slide-nya belum berpindah ya. Oh ya, ini. Oke. Nah, ini data output pada tabel 5. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa Nah, di sini dapat kita lihat bahwa nilai SIG-nya adalah 0,00000. Nah, karena nilai SIG-nya itu kurang dari 0,05, maka HO-nya ditolak dan HI-nya diterima. Begitu. Sehingga disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan pemahaman PAI dalam materi sikap terpuji dari sebelum dan sesudah penerapan metode DL, atau kemampuan memahami materi sikap terpuji dalam pelajaran PAI dari sebelum dan sesudah penerapan metode DL berbeda secara signifikan. Dengan kata lain, model pembelajaran discovery learning efektif dalam meningkatkan pemahaman PAI bagi peserta didik. Oke, baik. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Bagi yang ingin bertanya, bisa langsung dipersilahkan. Langsung aja ditutup ini. Ya, baik, marilah kita tutup. Terima kasih atas segala perhatiannya. Marilah kita tutup perkuliahan pada kesempatan ini dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.